Jakarta. Hmm. Datang lagi pada tangannya yang badannya orang, atasnya binatang, hewan kayak gitu-gitu. Pocong genderuwo Macem-macem macem-macem deh, iya pokoknya, macem-macem semua. deh. Wah udah pokoknya kuntilanak. udah apa, dia nggak berani melek. Cerita nih buat teman-teman semua mungkin yang mau dengar cerita gua. Ini agak-agak sedikit seram tapi juga agak-agak kocak sebenarnya ya kan. Kalau udah selesai dapat ceritanya tuh lucu sebenarnya itu kan. Jadi ceritanya gini. Cerita tuh kejadian pada waktu gua mau resepsi pernikahan gue, gitu kan. Nah kalau misalkan pernikahan tuh kan biasanya sebelum acara dimulai itu kan sambil ada masak-masak lagi sebagainya, biasanya kita suka selamatan gitu kan, kemudian ada sedekah bumi kayak gitu-gitu kan, suka ngirim ke tempat-tempat di mana yang memang tempat-tempat menurut orang tua kita dulu, orang tua di sini, leluhur-leluhur dulu itu tempatnya dijadiin tempat yang agak sedikit boleh dibilang keramat lah gitu kali ya. Iya. Buat sebenarnya sih tujuannya emang sebenarnya buat menghormati leluhur-leluhur yang dulu gitu kan. Rasa syukur kita ya. Sebagai rasa syukur kita karena kita mau mengadakan perayaan yang membahagiakan lah gitu kesannya. Perayaan. Nah, bukan karena apa juga ya kan. Nah, itu tuh disiapin tuh beberapa, maksudnya makanan-makanan gitu kan. Proses sajian gitu. Ya kalau orang dia bilang sih kayak gitu lah, ada macam-macam makanan gitu kan, kue-kue, makanan sedekah bumi gitu. Sedekah bumi. Nah, dan itu harus ditaruh di beberapa titik yang memang sudah orang tua kita tuh tahu, di A, di B, di C, di D gitu kan, taruhnya di situ. Nah, sudah semuanya dipersiapin gitu kan. Nah, kebetulan ada satu orang nih yang memang dikasih tanggung jawab buat naruhin sedekah bumi itu di tempat-tempat yang udah ditentuin gitu kan. Bang Dang ya? Iya, Bang Dang gitu. Bang Dang. Nah, Bang Dang tuh ditugasin ya kan. Iya dia bisa itu. Bang, lu taruh tempat ini, barang-barang ini ada di ini. Nah, salah satu tempatnya itu kalau di tempat kita itu yang paling dulu agak lumayan scary ya kan, itu namanya benda. Benda. Ini. Iya, nama tempatnya benda gitu, bukan benda sebuah benda, bukan, tapi nama tempatnya benda. Nah itu adalah mungkin ada sejarah sendiri lah dia tuh dulu mungkin lo tahu di sejarah itu benda, mungkin itu benda itu mungkin ada pohon benda ya, pohon bukan benda, ada benda apa gitu situ mungkin bisa jadi juga. Tapi ada emang pohon namanya benda ada pohon benda. Ini ada di daerah Kauri kalau nggak salah itu namanya itu di situ keramat benda, itu pemakaman umum karena ada pohon benda. Nah mungkin buat teman-teman kali ini yang tahu kira-kira boleh deh kasih tahu gua karena nggak tahu kalau itu ada nama pohon namanya pohon benda, itu pohon apa gitu ya kan. Tapi memang setahu gue daerah benda itu kan serem ya, banyak pohon bambu gitu kan. Iya, karena kan itu biasanya bawahnya tuh ada ini mata air gitu. Iya, ada mata air. Kenapa itu dijaga? Kalau gue sih positif thinkingnya secara logika biar air itu nggak terganggu, nggak rusak sebenarnya ya murni tetap, karena itu kan dipakai buat minum segala, buat suci dan segala macam, pengairan sawah dan sebagainya. Nah, singkat cerita, udah nih Bang Dan naruh A, B, C, dan yang terakhir itu di benda. Nah, posisinya itu udah hampir menjelang maghrib di situ tuh. Nah, dia berangkat dan dia tahu ya kan kondisi di benda itu kayak gimana. Kayak zaman dulu pohon bambu masih tinggi, masih rindang, pohon-pohon gede, sawah dan sebagainya. Menjelang maghrib udah pasti gelap dong. Jalannya mungkin licin juga. Jalan pematang sawah, gimana apa kalau biasanya pematang sawah? Jalengan gitu kan. Dan dia harus sendiri, emang dia yang ditugasin. Dia bawalah tuh barang itu kan terakhir ke benda. Dan karena tahu posisinya di situ rada lumayan danger ya kan, nggak sampai tempatnya. Kalau yang lain nih ditaruh di tempat semuanya sama sesuai dengan apa yang diamanahin.
Pas benda udah gelap suasananya ya kan, mencekam gitu, dia taruh lah di sembarang tempat di tengah sawah gitu ya kan, cabut pulang, pulang, tanya dong, Bang, udah beres? Sip. Beres, udah semuanya. Oh ya udah. Padahal nggak nyampe ya. Kan tapi kan orang rumah nggak tahu, ya orang rumah nggak tahu. Oke aja udah ya. Oke. Oke gitu dulu. Sip. Oh ya udah. Jalan lah. Dan lu tahu apa yang terjadi berikutnya, ya kan? Setelah itu selesai, kita selamatan di rumah, ya kan? Kemudian dia juga datang selamatan bla bla segala macam. Kan biasanya kita suka begadang tuh, ya kan? Iya. Begadang, dan itu kalau nggak salah Ruahannya sehari sebelum resepsi deh kalau nggak salah itu kan. Nah, kebetulan di belakang dekat dapur itu kan ada teras studio tuh ya kan. Itu kan ada kursi, emang disediain kursi buat dulu tempat anak-anak duduk nongkrong ya. Pas studio tuh. Tidur lah doi di situ ya kan. Lu jangan kemana-mana, ya dah tidur sini ya kan. Nggak ada. Malam menjelang malam, tengah malam tidur udah mulai pada pulang, udah sepi, tinggal dia sendiri. Tapi emang makanya kan memang biasa sendiri kan, maksudnya kalau dia suka nongkrong di sini sama anak-anak kadang tidur situ gitu. Nah, malam itu emang juga ditugasin, lu jangan balik, lu tungguin gua, temenin gitu kan, temenin sini. Udah begadang lu ya. Begadang. Nah, nggak taunya dia tidur, mungkin yang lain balik sendiri. Nah, di sini kejadiannya tiba-tiba di antara sadar nggak sadar, ini menurut cerita dia ya, kita tuh dapet cerita ini setelah kejadian, terus berapa hari kemudian dia baru cerita tuh ya kan, itu ternyata datang lagi si penghuni benda. Itu nggak cuma satu, nggak cuma dua, banyak kata dia. Dari yang mulai mukanya hancur, yang kagak ada tangannya, yang badannya orang, atasnya binatang, hewan kayak gitu-gitu. Macam-macam deh. Wah, udah pokoknya udah dia nggak berani melek. Tapi kayak gimana kalau menurut dia merem pun kayak kelihatan gitu. Kayak kelihatan. Dia ngomong, mana lu belum dianterin punya gua, mana lu lagi. Wah, sampai kalau tuh dia pengen buru-buru pagi gitu kan. Akhirnya pas bilang pagi pulang deh. Tadi lah bilang kemana gitu kan, udah pulang kali gitu kan. Terus resepsi selesai baru cerita ya kan. Kemarin gua gini. Nah, yang minta tolong, yang nyuruh ngasih, yang ngarahin amanah ke dia nanya dong. Iya. Lo yang kemarin gue minta tolong naruh tempat sedekah di Solo, nyampe enggak? Maaf Pak, nggak nyampe. Makanya tuh ya kan, dia bilang itu penyebabnya. Tapi ada kejadian nggak di resepsinya itu? Alhamdulillah, kalau alhamdulillah kejadian di resepsinya nggak ada. Ada memang gue tepar. Oh dia sempat sakit. Gue yang kena ya. Sempat sakit. Terus tapi memang kejadian itu ketika itu nggak disampaikan ya. Yang kena sih Bang Endang, karena memang dia kan dapat amanah kan. Sakit juga dia. Dia sih nggak sakit. Nggak sakit, nggak maksudnya ya. Capean aja sih dia. Capean. Yang parah ya gua sih. Hal-hal goib yang dia dapat gitu loh. Ya itu disamperin sama ya pocong, ya gondoruo, ya kuntilanak, ya siluman lah kayak gitu ya kan. Itu di situ tuh. Kalau teman-teman kira-kira kalau dikasih amanah kayak gitu gimana tuh? Disampaikan apa enggak? Kalian nggak tahu juga. Kalau kondisinya ya, lo tahu nih kan? Iya. Dia tempatnya begini, ya tinggal mental ya itu kan. Lo berani nggak gitu? Kayaknya kabur juga kan? Jadi gitu kan? Gitu kan? Jauh juga tuh gitu. Udah akhirnya ininya, makanya lo kalau misalkan apa-apa dikasih amanah, ya jalanin gitu kan. Sampai sebenarnya gitu ya. Untungnya lo nggak kenapa-kenapa, cuma disamperin.